Melanjutkan bab 2, pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas. Plural dalam bahasa Inggris artinya jamak. Jadi pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas dengan multikultural memiliki hubungan, sebab multikultural berasal dari kata multi dan kultur. Multi yang berarti banyak, lebih dari dua, dan kultur berarti kebudayaan. Jadi masyarakat multikultural berarti masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Kemajemukan masyarakat Indonesia dilihat dari beberapa aspek: agama, budaya, suku, dan pekerjaan. Perbedaan agama. Setiap agama memiliki pedoman cara beribadah sesuai tuntunan agama yang berbeda-beda. Dengan memahami perbedaan agama ini, agar dalam diri kita tumbuh rasa saling memahami dan menghargai sesama umat beragama, atau menumbuhkan rasa semangat toleransi dalam beribadah. Perbedaan agama. Di Indonesia terdapat 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan budaya. Kuncoro Ningrat 1996 menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Budi berarti budi atau kekal, kultur yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan mengolah tanah bertani. Memiliki makna yang sama dengan kebudayaan, yang kemudian berkembang maknanya menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Menurut sosiolog Z.J. Hunixman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Gagasan, wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Ide dan gagasan berada dalam pemikiran manusia. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulis. Tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu. Aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dibandingkan 2 wujud kebudayaan yang lainnya. Kuncoro Ningrat tentang 7 unsur kebudayaan dapat membantu kita lebih memahami secara nyata tentang kebudayaan. 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal tersebut yaitu: 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan sebagainya. 2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. 3. Sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. 4. Bahasa, lisan dan tertulis. 5. Kesenian,
seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. 6. Sistem pengetahuan. 7. Religi atau sistem kepercayaan yang memengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. 1. Perbedaan lokasi. 2. Perbedaan agama atau keyakinan. Perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Populasi terbesar adalah suku Jawa yang tersebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Pada masa sekarang dapat kita temukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa suku bangsa Indonesia sangat terbuka menerima kedatangan berbagai suku bangsa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Bahkan banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campur. Mungkin saja beberapa teman kita atau bahkan orang tua kita sendiri yang menikah dari berbeda suku bangsa. Silakan kalian lihat di layar nama suku bangsa dan daerah asalnya yang terdapat di Indonesia. Perbedaan pekerjaan. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru tidak akan ada polisi dan dokter. Tanpa petani, tukang pijat, dan polisi dapat mengalami kelaparan. Demikian seterusnya, menunjukkan bahwa setiap pekerjaan itu penting dan saling membutuhkan. Rantai kehidupan manusia tersusun sedemikian rupa hingga saling membutuhkan. Peran dan fungsi keragaman budaya. Setiap suku bangsa memiliki wujud kebudayaan yang berbeda-beda seperti tarian. Tarian daerah sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia dan daya tarik bangsa asing. Kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan. Tarian daerah bukan hanya sekedar untuk dilihat, tetapi juga mengandung makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tarian daerah di Indonesia merupakan ekspresi jiwa masyarakat Indonesia. Tarian tersebut menggambarkan nilai-nilai penting yang dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat masa sekarang. 1. Sebagai daya tarik bangsa asing. 2. Mengembangkan kebudayaan nasional. 3. Tertanamkan sikap toleransi. 4. Saling melengkapi hasil budaya. Dan 5. Mendorong inovasi kebudayaan.